Emang bener, beli saham IPO bisa bikin kita kaya raya? Kita buktiin. Oke, disclaimer dulu ya teman-teman. Saya ini orang pendukung IPO. Saya juga tentunya mendukung kemajuan bursa dengan adanya perusahaan-perusahaan baru yang sehat yang melantai di bursa. Dan tentunya video ini juga bukan nyuruh kamu beli saham tertentu, bukan juga memberikan perintah beli atau jual. Ini hanyalah analisa pribadi dan ini adalah opini pribadi dari saya juga. Dan tentunya video ini cocoknya buat kamu yang punya 500 juta ke atas karena pasti topik yang dibahas di sini akan lebih relate dengan kamu semua. Oke, belakangan ini kita dihebohkan dengan fenomena-fenomena IPO yang betul-betul returnnya itu ratusan persen dengan waktu yang sangat cepat. Jadi tiap hari arah terus. Nah, banyak euforia di sosial media yang memamerkan, wah saya cuan sekian ratus persen, sekian ratus persen, sekian ratus persen. Nah, kali ini kita coba bedah, kita perhitungan tanpa kita menjelekkan satu pihak manapun. Kita lihat, dan juga mungkin saya boleh kasih opini pribadi saya mengenai IPO ini. Mari kita lihat perhitungan dari saham-saham IPO yang dalam beberapa bulan kemarin itu menjadi booming di Indonesia. Oke, kita akan bahas dulu yang pertama, DAS. Ini saya nggak membahas tentang perusahaannya ya. Saya cuma ngomongin data yang sudah terjadi mengenai performance dari IPO-nya. Oke. Kalau kita lihat DAS, itu tanggal 11 November dia IPO. Harganya 880 dan dia itu naik 266%. Dalam waktu 19 hari ini dia rally terus. Sayangnya, ketika kamu membeli saham tersebut, kamu hanya dapat allotment 0,5%. Oke? Jadi kita asumsikan di sini, kalau kamu ngebid 1 miliar rupiah, kamu itu hanya dapat 4.928.000. Kalau kamu lihat, setelah dia naik berkali-kali, itu uangmu menjadi 13 juta. Betul, itu adalah sebuah profit nonetheless, tapi sebetulnya kalau dilihat dari harga 1 miliar modal kamu tuh untung 1,3% saja. Kemudian kita lihat lagi perhitungan IPO yang viral lainnya. Boleh next? Ratu. Ya. Ratu ini juga saham yang saya suka. IPO-nya sukses, naik 700% selama 15 hari. Jadi arah mentok gitu terus ya. Kemudian allotment-nya lagi-lagi 0,5%. Oke? Kalau kamu membeli 1 miliar, maka kamu akan dapat lagi-lagi sekitaran 5 juta rupiah, yang mana setelah naik berkali-kali menjadi 34 juta. Sure, itu adalah sebuah income, tapi sebetulnya itu hanya 3,46% saja. Next lagi, CBDK. Oke, ini juga viral lainnya ya. Naik 157%, allotment-nya 0,9%. Jadi kalau kamu ngebid nih, kamu beli all in 1 miliar, itu kamu hanya mendapatkan 8.932.000 saja. Yang mana setelah dia naik berkali-kali menjadi 14 juta, yang mana itu hanyalah 1,41% dari total 1 miliar yang kamu bid. Kita next lagi yuk. CDIA. Wah, ini yang paling viral ya, orang banyak yang suka. 190 perak baru IPO kemarin-kemarin. 12 hari dia naik terus 863%, tapi allotment-nya 0,6% saja. Jadi kalau kamu pesen 1 miliar, kamu hanya mendapatkan 5.900.000. Yang mana 5.900.000mu itu berubah setelah berkali-kali lipat menjadi 51 juta, yang mana itu hanyalah 5,17% dari 1 miliarmu. Tapi yang namanya IPO itu tidak semuanya arah berhari-hari, oke? Ada juga, kalau kita bicara mengenai investasi, ada reward, ada resiko. Ini yang kadang jarang disampaikan oleh orang di luar sana. Orang hanya berpacu kepada keuntungannya saja tanpa melihat potensi dari kerugiannya. Kita bedah di sini. Oke, next. Oke, seandainya kita membeli 1 miliar, kemudian somehow kita membeli saham GRPH, saya tidak menjelekkan company-nya, disclaimer sekali lagi, ini saya hanya membahas IPO yang terjadi. Ini terlihat bahwa dia closing itu di sini ya. Tapi kalau ini kan chart harian, oke? Kalau kita bedah chart harian ini, pada saat dia habis IPO, itu dia turun dulu pagi-pagi minus sampai ARB 34,97% minusnya. Kebanyakan orang di pagi-pagi itu dia cut loss karena pasti udah panik dan takut
IPO-nya gagal, meskipun kemudian ditarik lagi. Nah, untuk IPO yang seperti ini, kamu lihat allotment-nya itu 100%. Jadi kalau kamu beli 1 miliar, actually kamu mendapatkan 999 juta, 1 miliar kurang 3.900 lah pokoknya. Ini kalau kamu beli 1 M bulat-bulat, kamu pagi-pagi udah minus 350 juta. Oke, jadi tadi kamu beli CDA untung 50 juta, 20 juta, 30 juta, kesapu semua dengan satu kerugian ini. Ini hanya contoh. Contoh yang lainnya lagi boleh kita buka. Oke, saham lainnya yang IPO-nya nggak langsung arah. Boleh next? MDIE. Saya tidak ada masalah dengan company-nya. Semua company masuk ke bursa pastinya baik. Ini hanya pergerakan sahamnya saja kita bedah ya. Ini chart harian lagi-lagi. Ini seperti tusuk sate kamu lihat nih. Ya, dia sempat naik turun sampai akhirnya closing di sini. Tapi pagi-pagi dia ARB dulu. ARB-nya minus 25%. Dan lagi-lagi apa yang kamu bid itu dapat semua 100%. Jadi kamu benar-benar dapat 1 miliar yang mana pagi-pagi kamu udah minus 250 juta. Kalau orang yang nggak kuat mental, dan kebanyakan orang pembeli IPO itu nggak kuat mental karena dia berharap jackpot kan. Ternyata jackpotnya turun, pasti dia sudah cut loss. Jadi kalau kamu ikut IPO ini sama yang tadi GRPH, modal 1 miliar terus kamu sudah rugi 500 juta. Dan IPO yang tadi pun, yang sukses-sukses itu kan dia rally berhari-hari. Tidak semua orang itu benar-benar untung di pucuk. Ada yang arah 2 hari, 3 hari saja dia sudah take profit kan. Jadi itu tadi teori aja. Kalau kamu betul-betul bisa dapat harga yang paling pucuk sebelum akhirnya nanti dia kebanting oleh ARB. Oke. Kenapa kok saya bikin video seperti ini? Saya nggak ada masalah dengan IPO. IPO beli-beli saja. Namun banyak mindset yang menurut saya kurang tepat pada saat kamu membeli saham IPO. Karena banyak orang yang membeli saham IPO untuk bisa mendapatkan jackpot. Kita kasih contoh sekali lagi nih, biar semakin yakin, satu saham lagi. Ini yang terbaru ya, baru 10 Juli kemarin, sahamnya PMUI ya. Juga dia dari buka arah, kemudian arahnya jebol. Di sini minus 15%, lagi-lagi allotment-nya 100%. Jadi kamu pagi-pagi, ya kan, mulai market sudah rugi 150 juta. Saya nggak ada masalah dengan perusahaannya, tapi saya memberikan kamu pandangan bahwa ada untung dan ada ruginya. Jujur kalau saya sendiri, saya jarang sekali membeli saham IPO. Tapi, again, ini karena risk and reward-nya mungkin kurang sesuai sama risk profile saya. Karena kalau naik, dia hanya dapat allotment-nya sedikit, dan untungnya juga menurut saya nggak terlalu tinggi berdasarkan saya punya net worth. Tapi kalau ruginya bisa sampai rugi minus 35%, 25%, dan allotment-nya 100%. Jadi menurut saya risk and reward-nya itu nggak sesuai. Tapi ini pendapat saya pribadi. Saya tentunya bukan yang paling pintar dan bisa aja saya salah. Nah, sekarang bagaimana mindset yang tepat dan apa yang harusnya dilakukan ketika kamu membeli saham IPO? Yuk kita next. Kalau kamu punya modal 1 miliar, tentunya kamu sudah bermain di liga yang berbeda dengan mereka yang saldonya masih 100 juta atau saldonya masih 50 atau 20 juta. Oke? Mereka mungkin saja punya cara pandang yang berbeda terhadap saham IPO ini. Tapi kalau menurut saya sendiri, yang harus nomor satu diketahui oleh siapapun itu yang membeli IPO adalah pahami resikonya. Bahwa IPO ini tidak selalu jaminan bahwa dia akan arah. Bisa saja dia ARB. Namanya investasi bisa up, bisa down. Dan itu siklus yang wajar-wajar saja. Makanya penting untuk kita belajar kan. Analisa dulu company-nya, make due diligence, baca laporan keuangannya, public expose-nya datang. Idealnya kamu mengerti company apa yang kamu beli IPO-nya. Tapi saya tahu banyak orang di Indonesia yang beli karena ikut-ikutan temennya, atau beli karena sesimpel mencari jackpot. Karena banyak sekali orang di Instagram yang sehari-hari pamer untung ratusan ribuan persen. Jadi saya memahami ada pressure buat kalian untuk, wah kok gua nggak kayak gitu ya? Gua pasti bisa juga kayak gini. Nah kamu harus berhati-hati. Jangan sampai kamu terjebak di mindset yang keliru. Nggak ada masalah membeli IPO, saya juga suka, saya mendukung dalam arti. Tapi pahami dulu resikonya. Dua, ini yang lebih parah, jangan utang atau jangan margin. Banyak orang yang karena dia tahu nih, allotment-nya itu dapatnya sedikit,
maka dia utang untuk dia bisa menggelembungkan dia punya saldo supaya 0,6%-nya atau 0,5%-nya itu lebih besar. Tapi itu juga berarti resiko yang dia dapatkan juga berkali-kali lipat. Itu yang banyak orang mungkin tidak memahami atau menolak untuk memahami karena udah iming-iming ribuan persen itu, bahwa ini bukan permainan yang pasti garansi untung. Di dunia ini tuh nggak ada sesuatu yang uang gratis tuh nggak ada. Gitu. Kemudian 3, sadar diri. Sadar diri ini dalam artian bahwa kita mengerti, ini di beberapa video sebelum ini sudah saya bahas. Kita menyadari dulu kita full time investor atau bukan. Kalau kita full time investor, pasti kita punya resources yang lebih baik untuk bisa mendapatkan keputusan buy atau sell yang lebih akurat. Dibandingkan dengan kamu misalnya kalau kamu sehari-hari udah sibuk kerja, sibuk bisnis, kamu mungkin tidak memantau market seharian seperti saya misalnya. Nah, kadang-kadang udah naik berkali-kali karena telat jual atau telat mendapatkan informasi atau telat lihat aplikasi saham, dia udah ARB dan akhirnya terjebak terus ARB sampai yang tadinya untung bisa jadi rugi. Itu penting untuk kita sadari kemampuan kita itu berada di mana. Oke. Selanjutnya yang saya harus sampaikan adalah hindari jackpot mentality. Bahwa IPO ini iya memberikan kamu keuntungan. Tapi jangan berharap bahwa gua mau beli IPO biar 7 generasi keluarga gua financial freedom. Bukan kayak gitu konsepnya ya. Ini hanya memberikan kamu untung yang mana ya seperti tadi 2%, 5% dari kita punya net worth. Saya itu nggak pernah melihat sebuah keuntungan portofolio berdasarkan persentase sahamnya. Saya itu selalu relate itu ke saya punya total harta itu berapa. Kalau seandainya saya punya total harta 1 miliar, saya untung 34 juta, yaitu berarti 3,4% saja. Berarti saya punya pilihan, saya mau berusaha untuk mencari saham IPO yang jackpot 1000%, atau bisa aja saya beli saham yang model-model kayak BBRI, BMRI, untung 3,4% dijual. Sama saja, sama-sama 34 juta. Gitu. Jadi kalau saya akan memilih membeli saham ya blue chip aja nggak apa-apa, karena saya belinya all in atau saya belinya dengan jumlah yang sizable related to my net worth. Itu cara atau strategi investasi saya. Saya memang kalau membeli itu dalam jumlah yang sizable buat saya. Dan itu sudah otomatis menjelaskan poin yang kelima, bahwa fokusnya itu nggak usah ngomongin tentang portofolio A, B, C naik berapa persen, tapi ya sebetulnya kamu harus melihat secara lebih holistik sebetulnya net worth-nya itu nambahnya berapa. Supaya kita punya target yang lebih make sense. Karena lebih mudah membeli saham untuk mencari keuntungan 10% daripada kamu gambling atau mencari jackpot nembak satu saham yang berharap dia naik 1000 kali. Akan lebih realistis, ya udah, kita cari target yang lebih realistis. Kalau kamu mau lebih berasa untungnya, maka kamu masuk dengan size yang matters buat kamu. Itu mungkin sedikit yang saya bisa share mengenai IPO ini. Nah, jadi di video ini kurang lebih sekarang kamu punya bayangan bagaimana mindset yang tepat ketika kamu membeli suatu saham IPO. Nggak ada yang salah, tentunya keputusan ada di tangan kalian sendiri, tapi pastikan ketika kamu memencet buy atau memencet pesan, kamu sudah mengerti dengan baik faktor reward dan juga resikonya. Sekarang kamu nonton video-video saya yang lain supaya kamu makin cerdas lagi dalam berinvestasi.